Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak atau Ibu dosen penguji uji kinerja PPG, perkenalkan nama saya Ahmad Asyahruwardi, mahasiswa PPG Transformasi Batch 2 tahun 2025. Program Studi Pendidikan Agama Islam di LPTK UIN Wali Songo dengan NIM 250311700681. Pada hari ini Kamis 9 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di SMK LPI Semarang pada kelas 11 dengan tema Bukti Beriman, Memenuhi Janji, Mensyukuri Nikmat, Memelihara Lisan, dan Menutup Aib Orang Lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, warga saya tetap semangat. Allahu Akbar. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Terima kasih, pada hari ini kita bertemu lagi dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam atau PAI. Nah, sebelumnya saya cek kehadiran dulu ya. Pertama, Ananda Elvino, Arsa Zidan Al-Hafiz, Klaura Ayu Silvika, Dea Sasa Legitania Arzeti, Farah Naila Putri, tidak ada ya? Oh, sakit. Oke, Febriano, Galang Egi Pratama. Oke, berarti yang tidak hadir Farah. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, saya mau cek semangatnya dulu, kita cek konsentrasinya dulu. Siap? Siap. Oke, konsentrasi. Topok 1, topok 1, topok 2, topok 2, topok 3, topok 3, topok 4, topok 4, topok 5, topok 5 2 kali. Oke, tepuk tangan. Berarti sudah semangat semuanya, siap mengikuti pembelajaran pada hari ini. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa. Silakan dipimpin oleh Ketua Kelas Randy. Duduk, siap, gerak. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Selesai. Oke, pada pertemuan pada hari ini kita akan belajar tentang bukti beriman, memenuhi janji, mensyukuri nikmat, memelihara lisan, dan menutup aib orang lain. Nah, sekarang Bapak tanya, ya, kalian pernah tidak berjanji kepada orang lain? Pernah semuanya ya? Kemudian menurut kalian janji apakah harus ditepati? Kenapa harus ditepati? Janji adalah
Oke, Febriano janji adalah hutang. Hutang itu harus dipertanggungjawabkan. Nah, itu. Ya. Kemudian mensyukuri nikmat. Nah, kapan terakhir kali kalian bersyukur hari ini? Setiap hari. Setiap waktu. Ready kapan kalau bersyukur? Setiap waktu. Setiap waktu apa? Setiap waktu kalau ingat. Nah, padahal setiap hari kita mendapatkan nikmat, ya. Nikmat bukan cuma harta, tapi juga kesehatan, ya. Kalian hidup, ya. Kalian bisa sekolah, itu juga kenikmatan yang patut kita syukuri. Kemudian memelihara lisan. Ya. Menurut kalian, orang-orang yang suka berbohong, ya, itu menurut kalian bagaimana? Apakah dapat dipercaya orangnya? Tidak kan? Apalagi yang suka berkata kotor, ya. Yang suka berkata kotor pasti tidak akan dipercaya lagi omongannya, seperti itu. Kemudian menutup aib orang lain. Menurut kalian, ya, kalau kalian berbuat salah, ada kesalahan kecil, terus disebar ke orang lain, perasaan kalian gimana? Sakit hati. Kecewa, sakit hati, malu pasti ya. Nah, maka seharusnya bagaimana? Kita harus Saling menjaga, saling menutup kesalahan meskipun kita tahu itu salah. Berarti kita membenarkan kesalahan, Pak? Tidak. Kita bisa memberitahunya nanti di belakang. Tidak perlu kita menyebarkan, ya. Kita share apalagi ke media sosial seperti itu. Untuk materi ini kira-kira dapat dimengerti? Paham ya, mudah ya. Oke. Tujuan pembelajaran pada hari ini setelah mempelajari modul akhlak, bukti beriman berupa memenuhi janji, mensyukuri nikmat, memelihara lisan dan menutup aib orang lain, maka peserta didik dapat pertama menganalisis cabang iman, memenuhi janji, mensyukuri nikmat, memelihara lisan, menutup aib orang lain, mempresentasikan, meyakini bahwa cabang iman, memenuhi janji, mensyukuri nikmat, memelihara lisan, menutup aib orang lain adalah bagian dari ajaran agama. Yang keempat, membiasakan sikap tanggung jawab, memenuhi janji, mensyukuri nikmat, memelihara lisan, dan menutup aib orang lain. Dapat dipahami? Oke, dapat. Nah, Bapak minta kalian untuk scan barcode ini, kalian kerjakan tes kemampuan untuk mengetahui kemampuan awal kalian. Sudah bisa? Oke, sudah semuanya? Sudah. Oke, ya, ini tertinggi siapa ini? Zidan. Mana Zidan? Tepuk tangan untuk Zidan. Ada Devoras, Febriano, ya. Tidak apa-apa. Ini masih tes kemampuan awal. Jadi nanti harapannya setelah kita mempelajari, kita diskusi, ya. Nanti kita akan belajar menggunakan strategi mind mapping. Ada yang tahu apa itu mind mapping? peta pikiran. Peta pikiran, ya. Jadi nanti kita membuat, ya, di kertas plano kita membuat peta pikiran, ya, terkait materi ini tadi biar mudah dipahami. Kemudian nanti kita menggunakan model pembelajaran small group discussion, atau nanti ada presentasi dan tanya jawab.
dengan moderator oleh masing-masing kelompok. Siap semuanya? Siap. Oke, letakkan dulu HP-nya. Kita coba lagi. Topok 1, topok 1, topok 2, topok 3, topok 4, topok 4, topok 5, topok 5 2 kali, tepuk tangan. Oke, untuk memasuki pembelajaran kita dengarkan video penjelasan berikut. Baik, tadi kalian sudah mendengarkan penjelasan atau pengantar video materi terkait tentang tema kita pada pagi hari ini. Sekarang saya minta untuk masing-masing kalian membuat kelompok menjadi 4 kelompok ya. Nanti saya bagi, ada yang dapat memenuhi janji, mensyukuri nikmat, memelihara lisan dan menutup aib orang lain. Paham? Oke, silahkan bisa ditata, bisa berkelompok. Oke, sudah berkumpul semuanya, berkelompok? Oke, silakan. Saya beri masing-masing 1 kertas. Coba. Kamu agak maju, coba. Oke, bisa kalian siapkan spidol, silakan ballpoint, sekreatif kalian ya. Ya. Ini tim apa? Tim penjaga lisan. Oke, tim menjaga lisan. Ini tim mensyukuri nikmat. Ini tim apa? Memenuhi janji. Kalau yang ini? Menutupi aib orang lain. Oke, silakan bisa langsung dikerjakan. Nah, ini tuh dikasih judul yang besar. Kemudian dikasih materinya. Nah, oke, serah sekreativitas kalian. Ini sketsa dulu. Ya, boleh disketsa. Gimana? Ada kesulitan? Ya. Nih, nanti ini dikasih lingkaran atau apa, nanti dikasih ya menu-menunya, pengertian, hikmah, dalil. Ya. Jadi nunggu dulu ya Pak. Ini udah? Ini pengertian. Situ dikasih apa? Pengertian terus dalil. Dalil. Terus apa lagi kira-kira? Dan apa namanya?
macam-macam nikmat. Ya. Terus apa lagi? Hikmah, akibat tidak bersyukur. Nah, itu bisa dimasukkan. Ya, cara bersyukur itu bagaimana ya? Ada kesulitan? Ini dari buku paket. Oh, sudah ada semuanya ya, mulai dari pengertian, hikmah, dalil. Berarti masih gambar ya. Gitu ibaratnya. It is time to begin the first break. Akan menjelaskan apa itu memenuhi janji. Yang pertama yaitu ada pengertian. Janji adalah ucapan seseorang kepada orang lain yang menyatakan kesetiaan dan kesanggupan untuk berbuat sesuatu. Setelah seseorang wajib memenuhi janji. Janji adalah hutang. Memenuhi janji. Tadi pertanyaannya, kesimpulannya bagaimana untuk kelompok 1? Kesimpulannya? Menepati janji menunjukkan kejujuran dan tanggung jawab, serta menjadi cerminan kuatnya iman seseorang kepada Allah. Oke, jadi benar ya, memenuhi janji itu sebagai cerminan seorang yang jujur, ya, seorang mukmin. Jadi tidak cuma di mulut saja ya, tapi diimplementasikan sebaiknya seorang mukmin ya harus ya memenuhi janji. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan bisa kembali. Dari kelompok syukur nikmat ingin mempresentasikan mensyukuri nikmat adalah sikap berterima kasih atas segala limpahan nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Macam-macam nikmat adalah nikmat iman dan Islam, nikmat diberikan roh dan nyawa dalam badan, nikmat kelengkapan anggota dan panca indera, nikmat Ya, silakan yang ingin bertanya. Oke. Silakan berdiri. Sebelumnya saya mau bertanya mengenai Perkenalan dulu. ya, perkenalkan nama saya Fabiano Saputra. Ya, dicatat ya.
Sebutkan contoh syukur dengan hati, lisan, dan perbuatan. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Oke, lanjutkan. Ada lagi yang bertanya? Oke, silakan. Perkenalkan, saya Dini dari kelompok memenuhi janji. Bagaimana cara kita bersyukur ketika menghadapi ujian atau kesulitan? Terima kasih. Oke, cukup ya, 2 saja ya, biar tidak lama. Bisa langsung dijawab oleh kelompok yang presentasi. Pertanyaan dari Febrian. Bagaimana rasa tega dan juga diri terhadap rezeki orang lain? Kita mengucapkan alhamdulillah, perbuatan menggunakan nikmat Allah untuk hal yang bermanfaat. Dan untuk jawaban dari pertanyaan yang ini, dengan bersabar, tidak mengeluh dan yakin bahwa ujian adalah bagian dari kasih sayang serta rencana terbaik Allah. Cukup jawabannya. Oke, disimpulkan. Bersyukur adalah tanda hati yang beriman, karena Allah yang beriman selalu melihat nikmat Allah dalam setiap keadaan. Oke, jadi saya kuatkan di sini, saya tekankan bahwa mensyukuri nikmat itu adalah tanda bahwa kita itu lemah, Allah yang kuat. Seorang mukmin sejati atau orang beriman itu harusnya sadar bahwa dirinya lemah dan harus meminta atau bersyukur atas karunia yang diberikan oleh Allah. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan ditutup. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim membacakan akibat bila seseorang tidak menjaga lisan. Orang itu nantinya akan menjadi kasar. Selanjutnya, orang itu terbiasa berbohong dalam berbicara. Selanjutnya, perkataan orang itu hanya omong kosong dan dapat menimbulkan dendam dan permusuhan. Ucapan penuh dengan cacian, terbiasa berjanji dan sumpah palsu, mendapatkan karma dari orang lain dan menimbulkan dosa-dosa. Oke, untuk teman-teman yang mau menanyakan tentang mapping kami, dipersilakan. Oke, silakan yang bertanya. Oke, kelompok 1, silakan. Perkenalkan, saya Dini dari memenuhi janji. Ingin bertanya, mengapa menjaga lisan itu penting bagi seorang muslim? Ada lagi? Oke, silakan. Perkenalkan, saya Jeren dari mensyukuri nikmat. Bagaimana menjaga lisan, menjaga sekolah dan bersekolah. Oke, cukup ya, saya jawab. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Dini kelompok memenuhi janji. Karena ucapan bisa membawa pahala atau dosa. Lisan yang tidak dijaga bisa menyakiti, menghina, atau menimbulkan perpecahan. Untuk pertanyaan dari Dinda, di sekolah tidak mengambil teman, tidak bergosip, dan berbicara sopan kepada guru. Sedangkan di media sosial tidak menyebarkan hoax atau komentar kasar. Cukup ya jawabannya. Oke, silakan disimpulkan. Kesimpulannya, menjaga lisan menunjukkan iman yang kuat dan akhlak yang mulia. Karena lisan dijaga mencerminkan hati yang bersih. Oke, silakan ditutup. Oke, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata maupun perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagus. Ya, lanjut terakhir. Cukup. Selanjutnya ada akibat orang yang suka membuka aib orang lain. Allah Subhanahu wa taala akan membuka aib orang yang suka membuka aib orang lain, akan menimbulkan pertengkaran dan permusuhan, menjatuhkan kehormatan diri sendiri. Itu yang kami bisa sampaikan. Apakah ada pertanyaan? Silakan untuk bertanya kelompok lain.
Oke. Dari kelompok memenuhi janji, saya akan bertanya, bagaimana cara menasihati teman yang berbuat salah tanpa memperlakukannya. Terima kasih. Iya. Oke, lagi satu lagi mungkin. Ya, silakan. Saya memberi pertanyaan untuk pertanyaannya, apa akibat jika kita suka menyebarkan aib orang lain? Terima kasih. Oke, silakan dijawab. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Anda dari kelompok pemenuhi janji. Menegurnya secara pribadi dengan lembut dan tidak menyebarkan kesalahannya ke orang lain. Apakah jawaban saya sudah memenuhi pertanyaan kita? Saya akan jawab. Akan menimbulkan permusuhan, kehilangan kepercayaan, dan Allah bisa membuka aib kita sebagai balasan. Apakah sudah cukup? Jawabannya cukup. Cukup ya. Silakan bisa disimpulkan. Kesimpulan dari kelompok kami yaitu menutup aib orang lain, mencerminkan keimanan, kepedulian, dan akhlak mulia yang menjunjung tinggi kehormatan sesama. Oke, kalau sudah selesai silakan ditutup. Mungkin itu aja yang bisa kami sampaikan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dapat apresiasi. Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, wow, keren. Oke, anak-anak, hari ini kita sudah belajar ya materi terkait apa saja tadi? Ya, orang beriman, memenuhi janji, mensyukuri nikmat, menjaga lisan, dan menutup aib orang lain. Nah, anak Orang yang beriman tidak hanya berkata saya beriman, tetapi juga menunjukkan imannya lewat sikap dan perbuatan sehari-hari. Nikmat Allah yaitu dengan mengakui semua karunia darinya dan menggunakan nikmat itu untuk kebaikan. Oke, luar biasa kebaikan. Jadi ya kesimpulannya mensyukuri nikmat itu bukan hanya lewat alhamdulillah saja, tetapi juga dengan perbuatannya. Ya, dikasih tangan digunakan untuk kebaikan, dikasih kaki untuk ke jalan untuk berbuat yang baik, kan kasih mulut yang sehat, kasih badan yang fit itu untuk kegiatan yang baik. Jadi kesimpulan hari ini ya bahwa orang-orang yang beriman ya dengan sebenar-benarnya itu pasti memenuhi janji, mensyukuri nikmat, menjaga lisan, dan menutup aib orang lain. Oke. Sekarang kita akan melakukan asesmen yang terakhir ya, yaitu penilaian akhir pembelajaran. Jadi masih sama, silahkan bisa di-scan barcode berikut ya untuk menilai seberapa paham kalian tadi sebelum ya dan sampai sesudah. Sudah semuanya? Wah, luar biasa ya. 100 semuanya, tepuk tangan. Ya. Oh, ini ada yang 90, enggak apa-apa ya, ada yang 70, 60. Oh ya. Ya, enggak apa-apa. Ya. Nanti bisa diulang lagi, bisa belajar lagi ya. Jadi ada peningkatan tadi sebelum dan sudah pembelajaran.
Oke, yang masih sulit untuk diterapkan itu apa? Menjaga lisan. Menjaga lisan. Ya, masih sulit ya? Ya. Oh, jadi minta tolong setelah belajar materi ini kalian sudah tahu ya bahwa menjaga lisan, memenuhi janji, ya, mensyukuri nikmat dan menutup aib orang lain itu adalah tanda bukti seorang beriman. Jadi tolong diusahakan ya menjadi lebih baik. Oke, saya minta silahkan untuk mind mappingnya bisa ditempel di tembok. Ya. Ke tempat. Sini aja. Sini depan bawah. Samping ya. Ini siapa ini? Pegang dulu. Ya. Oh, oke. 2 3. Udah, lagi. Jangan tinggi-tinggi, bawah. Oh, udah bisa ya? Bawah itu loh. Pas itu kan masih ada. Bawah itu, nah situ. Pas itu. Di situ pas itu kan Ada. Udah, cukup. Bawahnya. Tinggal di tempat. sini aja. Jangan tinggi-tinggi, bawah. Oh, udah bisa ya? Bawah itu loh. Bawah itu, nah itu dah. Oke, sudah semuanya? Nah, nanti silahkan ya. Itu kan sudah ditempel, jadi setiap hari kalian akan teringat ya tentang memenuhi janji, menjaga lisan, mensyukuri nikmat dan menutup aib orang lain. Jadi setiap hari kalian bisa mengingat materi tersebut. Nanti juga bisa saling melihat hasil karya masing-masing kelompok. Begitu saja. Kurang lebihnya mohon maaf untuk pertemuan hari ini. Saya cukupkan. Cukup ya? Cukup. Paham semuanya? Paham. Oke, sekali lagi. Topok 1, topok 1, topok 2, topok 3, topok 4, topok 4, topok 5, topok 5 2 kali. Topok tangan. Oke. Silakan ketua kelas menutup kegiatan dengan doa. Alhamdulillah. Untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saat akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.